Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 60 Gaya Guntur Ketiga. Mati. Melihat pemandangan itu, wajah Chu Feng langsung berubah. Wajahnya menjadi suram dan dingin. Dia mendesis sambil mendongak dan berteriak, lalu sinar petir melesat keluar dari tubuhnya. Ular-ular petir itu melesat keluar dan seperti telah terwujud, mereka melingkari tubuh Chu Feng. Mereka berputar sesuai keinginannya dan berubah menjadi 5 naga petir. Mereka meraung dan menghantam ke arah 5 murid inti. Segala sesuatu terjadi begitu cepat bagaikan kilatan petir atau batu api. Bahkan Sumei tidak dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi. Ia hanya merasakan bahwa seketika, di depan matanya, ia diselimuti oleh cahaya dan riak energi yang kuat mengguncangnya beberapa meter ke belakang saat ia jatuh ke tanah. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat, cahaya itu sudah menghilang. Namun, pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Dia terkejut saat mengetahui bahwa 5 murid inti yang mengepungnya untuk menyerangnya semuanya tergeletak di tanah. Jubah biru mereka terbakar abis dan tubuh mereka menghitam. Mereka sudah tidak bernapas lagi dan tubuh mereka mengeluarkan bau arang. Mereka mati dengan cara yang sangat mengerikan. Ini. Tepat pada saat itu, wajah Zhou Ziyuan sepucat kertas. Mulutnya tidak bisa berhenti bergetar dan matanya terbuka sempurna dan berkata dengan nada tidak percaya. Apakah itu gaya ketiga yang legendaris dari 3 gaya petir? Apa? Jurus ketiga dari 3 jurus petir. Bukankah jurus itu hanya diketahui oleh pendiri naga biru? Jadi, Chu Feng hanya... Mendengar perkataan Zhou Ziyuan, Sumei tidak dapat menahan diri untuk tidak menutupi bibirnya dan matanya berkedip tanpa henti. Kedua alisnya yang panjang juga sedikit bergerak, menunjukkan keterkejutan yang tak tertandingi. Adapun Baitong, saudara naga dan harimau, Ye Taozi, Zhang Tingzi dan yang lainnya, mereka ternganga lebar karena terkejut. Chu Feng mempelajari jurus yang tidak diketahui siapapun kecuali sang pendiri. Itu adalah berita yang sangat mengejutkan. Pada saat itu, mereka merasa bahwa mereka salah. Meskipun mereka terkejut oleh kekuatan Chu Feng satu demi satu dan mengagumi bakatnya berulang kali, pendapat mereka tentang Chu Feng terus berubah. Namun, kali ini, mereka menemukan bahwa mereka masih meremehkan Chu Feng. Pemuda yang lebih muda dari mereka semua memiliki bakat yang melampaui imajinasi mereka. Dia sangat kuat dan itu menusuk pikiran mereka, membuat mereka mendesah kagum. Ekspresi Chu Feng tidak terlalu berubah bahkan ketika ia memusnahkan 5 murid inti dalam satu serangan. Ia sudah mengetahui jurus petir ketiga sebelumnya, dan hari ini, ia hanya menggunakan amarahnya untuk memperoleh kesempatan menggunakannya. Mengenai kekuatannya, itu sesuai dengan harapannya karena jurus ketiga setara dengan jurus-jurus tingkat 5. Setelah menyelesaikan bahaya di sekitar Sumei, dia berbalik dan berjalan menuju Zhou Ziyuan selangkah demi selangkah. Kau berani membunuh murid inti. Kau mati. Melihat Chu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh, Zhou Ziyuan tahu bahwa tidak mungkin dia bisa lolos dari bencana yang sedang dialaminya, jadi dia tidak memohon ampun. Tiba-tiba, Chu Feng menjulurkan salah satu telapak tangannya. Petir tebal keluar dari telapak tangannya dan mengenai kaki kiri Zhou Ziyuan. Gelombang, merasakan rasa sakit yang membakar akibat panas, Zhou Ziyuan menangis seperti hantu. Dia melihat kaki kirinya. Kakinya hangus dan sama sekali tidak berguna. Dasar kau, gelombang, awalnya dia ingin mengumpat, namun saat petir lain menyambar kaki kanannya, dia kembali berteriak kesakitan. Setelah itu, Chu Feng terus-menerus menggunakan jurus petir ketiga sebanyak 2 kali lagi, benar-benar melumpuhkan keempat anggota tubuh Zhou Ziyuan. Rasa sakit melilit wajahnya, dan mata serta ingusnya mengalir turun. Chu Feng, jika kau berani, bunuh saja aku. Aku tidak akan memaafkanmu meskipun aku hantu. Melihat Chu Feng yang akhirnya tiba di depannya, tatapan Zhou Ziyuan dipenuhi dengan kemarahan. Kau pikir aku akan membunuhmu karena kau membiarkanku? Chu Feng tiba-tiba tertawa, dan tawanya sangat keras. Tidak seorang pun tahu apa yang ditertawakannya, tetapi tawanya membuat Zhou Ziyuan merasa sangat tidak nyaman. Ingatlah. Orang lemah bahkan tidak punya hak untuk mati. Tiba-tiba, petir menyambar dari jari Chu Feng dan masuk ke mulut Zhou Ziyuan. Petir itu membakar lidah Zhou Ziyuan dan membakar mulutnya. Teriakannya yang sangat menyakitkan bergema. Namun, dia tidak berkata apa-apa lagi dan akhirnya pingsan. Gelombang. Melihat pemandangan itu, Baitong dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Tenggorokan mereka bergejolak dan keringat dingin membasahi dahi mereka. Metode Chu Feng cukup kejam. Begitu kejamnya hingga membuat hati mereka dingin dan mereka bersumpah dalam hati untuk tidak menjadi musuh Chu Feng. Memiliki musuh seperti itu terlalu menakutkan.
Ketika semua orang menyeka keringat mereka karena tindakan Chu Feng, dia tiba-tiba menoleh dan berkata dengan senyum cemerlang seperti matahari. Aku tahu seberapa jauh yang harus ditempuh. Manik-manik spiritual di tubuh mereka masih ada dan tampaknya sudah terkumpul cukup banyak. Seharusnya ada sekitar 1.200 manik-manik, jadi semua orang pergi dan membaginya. Dengan kata-kata Chu Feng, Su Mei dan yang lainnya sekali lagi terkejut. Dia tahu tanpa melihat berapa banyak spiritual beds yang dimiliki orang-orang itu. Itu cukup mengesankan. Mengikuti apa yang dikatakan Chu Feng, mereka pergi dan mencari mayat-mayat yang hangus. Memang, mereka menemukan bahwa spiritual beds masih ada, tetapi kosmos saks mereka sudah hancur. Jumlah spiritual beds sebenarnya sekitar 1.200. Chu Feng, kami telah mengumpulkan total 1.380 spiritual beds. Kami mendapatkan begitu banyak karenamu, jadi setiap orang dari kami akan mengambil 100 dan sisanya 680 akan diberikan kepadamu. Ye Taozi menggenggam tangannya dan membawa spiritual beds di depan Chu Feng. Simbol-simbol pada tas kosmos Chu Feng berputar dan mengumpulkan 600 butiran spiritual. Sedangkan 80 sisanya, ia berikan kepada Su Mei. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Mei tidak mengerti. Ini untuk hal-hal yang telah kuberikan padamu. Baik itu spiritual bed yang kau pinjamkan padaku sebelumnya atau kosmos sak yang kau berikan padaku, aku tidak bisa mengambilnya secara cuma-cuma. Kau sudah menghitungnya dengan sangat jelas padaku. Su Mei sedikit tidak senang. Bukan menghitungnya dengan jelas, tapi mengetahui kebaikan dan membalasnya. Jika kamu tidak mengambilnya, aku tidak akan merasa nyaman. Chu Feng dengan paksa memasukkan spiritual beds ke tangan Su Mei. Melihat Chu Feng bertingkah seperti itu, Su Mei awalnya menatapnya dengan tatapan kosong, namun kemudian dia melengkungkan bibirnya dan memasukkan 80 butiran spiritual ke dalam karung kosmosnya. Panen kali ini sangat besar dan melampaui imajinasi mereka. Tentu saja, mereka tahu bahwa alasan mengapa mereka bisa mendapatkan begitu banyak spiritual beds adalah karena Chu Feng. Jika bukan karena Chu Feng, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Kemudian, saat sekelompok orang itu kembali dengan gembira dan gembira, Chu Feng yang berada di belakang tiba-tiba menutup pintu batu saat dia berdiri di sisi tebing. Chu Feng, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Melihat itu, Su Mei tertegun dan langsung mengerti sesuatu. Ia segera berlari kembali, tetapi sudah terlambat. Tunggu aku di kota kuno, aku akan kembali dan mencarimu. Chu Feng tersenyum tipis, dan dengan suara keras, pintu batu itu tertutup. Tidak peduli seberapa keras Su Mei memukulnya, pintu itu tidak bergerak sedikit pun dan tidak terbuka lagi.